terima kasih sekali untuk CAR, Menteri AI Network, yang betul-betul bisa memberikan sesuatu yang bisa saya harapkan, betul-betul bisa menjadi tumpuan buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera buat Mitra AI Network ya, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Kak Nur ya, asal saya dari Surabaya. Saya mantan TKI, ya, mantan karena dulu saya menjadi TKI ya, selama 11 tahun, ya, tepatnya di Korea. Banyak orang kalau mendengar TKI Korea, mungkin yang paling pertama dibayangkan, wah besar sekali gajinya. Ya. Untuk ukuran orang Indonesia ya, untuk ukuran rata-rata mungkin memang gaji di Korea itu luar biasa. Ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan rata-rata orang yang bekerja di perusahaan atau di pabrik ya, untuk pekerja misalnya operator. Jadi saya 11 tahun alhamdulillah bertahan ya, menjadi kuli siang malam. Bisa dibilang memang income di kerja di Korea waktu itu bisa sampai 20 sampai 25 juta ya. Tapi bisa dibayangkan bahwa kita setiap hari harus bekerja rata-rata paling sedikit di Korea itu 12 jam. Betapa beratnya. Nah, dan benar waktu saya kembali ke Indonesia memang lumayan berhasil dalam arti bahwa uang yang saya dapat dari Korea itu cukup banyak untuk ukuran saya waktu itu, dan alhamdulillah berhasil juga membuat sebuah rumah yang lumayan dan bisa membeli kendaraan ya, plus sebuah bisnis yang waktu itu saya jalankan. Dan saya pikir bahwa saya akan tetap bisa meneruskan sukses ya, bisa mengumpulkan pundi-pundi uang dari bisnis saya yang berawal dari modal di Korea ya. Nah, tapi ternyata semua hanya tinggal harapan bahwa bisnis yang saya jalani ternyata tidak sesuai harapan, mengalami kemunduran dan bahkan bisa dibilang bangkrut sama sekali. Nah, sampai pada akhirnya titik terendah bahwa saya harus menjual rumah dan kendaraan saya, ya kan? Dan saya waktu itu di Jawa Tengah. Dan setelah rumah saya jual, ya, saya hijrah ke Surabaya. Di Surabaya saya kebetulan punya sebuah usaha ya, bisnis kuliner, dan di situ bisa dibilang mulai dari nol lagi, bahkan minus ya. Dan mulai bangun lagi, pada akhirnya saya kembali bangkit. Sampai sudah lumayan kembali, punya income lumayan, ternyata ada lagi bahwa apa yang kemarin mudah ternyata turun lagi. Jadi bisa dinamikanya sangat tidak stabil. Saya harus bekerja keras dan ternyata hasilnya luar biasa menguras tenaga dan pikiran. Nah, pada saat itu kebetulan ya, karena saya setelah menggeluti bisnis ternyata tidak semudah dan seindah yang saya bayangkan. Ternyata saya waktu itu berpikir saya harus menemukan sesuatu yang bisa menghasilkan tetapi tidak banyak menguras tenaga dan pikiran. Karena waktu itu betul-betul walaupun income lumayan, tapi tenaga yang dikeluarkan, pikiran yang dikeluarkan terasa tidak sesuai. Benar-benar tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, waktu itu saya beberapa lama mencari sebuah bisnis. Memang saya sengaja mencari lewat internet ya waktu itu. Beberapa bulan bahkan itu saya berputar-putar, saya mencari ya. Dan secara kebetulan ketika saya membuka Facebook, saya penasaran dengan postingan beliau ya, Pak Arya Setiadi.
beliau saat ini berposisi ketua agensi. Waktu itu saya penasaran. Awalnya saya hanya mengikuti saja ya, apa sebetulnya yang sedang ditawarkan ya. Lama-lama saya tertarik juga. Akhirnya saya putuskan untuk info beliau ya. Saya tanyakan, ini apa Pak? Ini apa Pak? Dan Pak Arya waktu itu hanya menjawab bisnis nabung. Saya pikir, bisnis nabung Pak. Ini bisnis apaan? Saya bilang gitu. Yang ada bisnis itu pakai modal. Nah, beliau bilang ini uangnya, modalnya ditabungin. Wah, saya tambah tertarik waktu itu. Benar-benar ini sebuah pencerahan ya, sebuah pencerahan yang luar biasa untuk saya ketika beliau sampaikan bisnis ini walaupun bangkrut, ya, kita masih tetap punya sesuatu ya, itu tabungan investasi. Wah, dalam hati saya langsung berbunga-bunga ya. Wah, ini jatuh cinta. Saya langsung waktu itu dalam nggak sampai hitungan menit ya, nggak sampai 5 menit saya rasa. Saya langsung jatuh cinta. Nah, caranya gimana Pak? Beliau jelaskan begini. Nah, ini ada bisnisnya juga. Beliau sampaikan seperti itu. Nah, bisnisnya gimana Pak? Income-nya bagaimana Pak? Saya sangat antusias waktu itu. Ya. Setelah dijelaskan, ini income-nya bisa ratusan juta gitu. Langsung saya saya aja yang kerja mati-matian ya kan, siang malam bahkan sampai 24 jam waktu di Korea saya nggak bisa sampai melewati 30 juta aja nggak bisa. Ini uangnya udah ditabung ya kan. Facebookan aja beliau sampaikan seperti itu waktu itu. Hanya Facebookan saja yang main-main, saya pikir waktu itu kalau hanya Facebookan itu sebuah nggak bisa saya bilang kerja ya kan, karena biasanya kalau ngomongin kerja pasti ya angkat-angkat, kalau di Korea ngangkat berat ya, itu secara kontinu atau harus musuh mesin secara kontinu, minimal 12 jam atau kalau sama lembur bisa jadi 18 jam atau bahkan sehari semalam ya 24 jam. Nah, waktu itu dijelaskan seperti itu hanya Facebookan saja income bisa tanpa batas ya, minimal ratusan juta. Saya langsung jatuh cinta waktu itu, langsung saya putuskan bergabung ya. Dalam pikiran saya sudah nggak berpikir panjang lagi. Nah, ini bisnis yang sangat cocok untuk saya. Saya nggak akan lagi bangkrut seperti yang dulu. Akhirnya saya putuskan. Sebenarnya ketika saya bergabung pun kondisi saya sudah jatuh dalam sekali, kalau bilang dalam sekali, karena rumah saya juga udah habis, mobil juga udah habis, jadi yang ada tinggal istilahnya hutang. Jadi hutang itu tercipta karena namanya bisnis, udah modalnya pakai duit besar, ternyata ada juga yang tidak sesuai. Jadi ketika mitra bisnis kita tidak amanah, itu kita bisa betul-betul terjatuh dengan sangat dalam, bahkan habis ya. Nah, saya waktu itu ketemu dalam kondisi betul-betul habis, bahkan bisa dibilang sangat minus. Nah, dengan harapan yang sangat besar waktu itu saya memulai bisnis ini, ya kan? Saya sangat bersemangat bahwa saya harus bisa bangkit dari keterpurukan saya, ya, berjuang demi keluarga. Nah, saya betul-betul bertekad bahwa saya tidak mau lagi bertahun-tahun kerja, ya kan? Bahkan mencari bisnis tapi tidak punya tabungan, ya kan? Apalagi investasi, bahkan malah numpuk hutang. Nah, di situ saya mulai bergabung ya, waktu itu bulan Maret, saya masih ingat tanggal 15 Maret ya, 2016. Ya, waktu itu saya rasa tidak semudah sekarang ya, bagi Anda yang mungkin bergabung baru tahun-tahun belakangan ini, Anda tinggal dapat enak. Ya, saya awal waktu itu 2016 termasuk mungkin masih mengalami ya, pendaftarannya masih lama, ya kan, masih pakai manual, itu harus nunggu. Jadi untuk masuk itu tidak seperti sekarang, ya, nggak sampai hitungan bulan bahkan minggu. Nah, saya waktu itu masuk kebetulan ya, alhamdulillah. Mitra saya lumayan langsung banyak. Ketika saya daftarkan waktu itu, alhamdulillah nggak langsung bisa ke posting.
harus nunggu bahkan sampai 2 bulan kalau tidak salah ya waktu itu. Jadi ketika berhasil di submit ya, sudah semua masuk ke jaringan, karena lama menunggu ya kan, lama menunggu akhirnya banyak mitra saya di awal itu rontok. Nah di situ ujian betul-betul ujian daya tahan buat saya waktu itu. Nah tapi karena tekad saya bahwa saya harus berhasil di sini, ya kan, saya berpikir bisnis ini nggak akan memberikan kerugian yang bahkan berjuta-juta, puluhan juta atau ratusan juta seperti bisnis saya yang sebelumnya. Duit saya tabung, jadi saya tidak berpikir terlalu panjang, ya kan? Biarkan yang menyerah, biarkan menyerah. Saya pikir waktu itu seperti itu. Jadi saya terus lanjutkan. Ya, alhamdulillah, saya bulan Mei bisa 2016 ya naik peringkat ke LA. Nah, waktu itu saya awalnya nggak berani bilang ke istri. Saya diam-diam ikut, ya kan. Nah begitu saya LA, ya kan, income saya waktu itu 3 jutaan. Saya lihatkan, ya kan, bonus saya, ini hasil saya Facebookan. Waktu itu awalnya saya Facebookan pasti dimarahin. Anak dibiarkan main sendiri, ya kan, main HP terus. Nah, begitu saya perlihatkan itu tersenyum istri saya. Berarti ada hasilnya. Tapi tolong anaknya juga diperhatikan. Dia bilang seperti itu. Nah, akhirnya semakin ke sini kalau saya nggak Facebookan malah ditanya kenapa nggak Facebookan lagi seperti itu. Jadi alhamdulillah ya, dengan konsisten waktu itu saya terus mengikuti arahan dari para mentor saya yang luar biasa ya. Saya ikuti terus dengan konsisten dan alhamdulillah Desember 2016 saya berhasil masuk ke kualifikasi bronze. Nah, dengan begitu saya udah mulai tambah yakin bahwa bisnis ini memang luar biasa. Bahkan saya tidak perlu bangun pagi lagi untuk kerja, ya. Tidak perlu sangat berpikir untuk rugi. Saya hanya bermain Facebook aja, ya, hanya bercerita saja bahwa produk ini, seperti ini, keuntungannya seperti ini, ya kan. Nah, ternyata alhamdulillah menghasilkan. Ketika bronze saya waktu itu ya sekitar 7 atau 8 jutaan ya. Nah, saya lihat ketika kalau di Surabaya kan UMR separuhnya ya kan. Wah, ternyata income saya sudah di atas UMR Surabaya. Ini saya dapatkan tanpa harus saya bekerja. Tidak harus demo ya kan, kenaikan gaji tiap tahun, bahkan saya tidak perlu bersusah payah. Dan ternyata bisa bersusah payah dalam arti bahwa saya tidak harus seperti waktu-waktu yang lalu. Saya harus bekerja keras, ya kan. Kadang harus masuk malam. Ini saya hanya Facebookan saja, ternyata alhamdulillah saya bisa cukup berhasil. Ya, alhamdulillah kembali pada tahun 2017 ya, tepatnya bulan Juli, saya naik ke posisi silver agency dengan income sekitar 15 ya kalau untuk silver ya. Jadi alhamdulillah akhirnya saya berhasil juga menambah polis saya, jadi tabungan. Jadi saya berpikir bahwa saya harus menyiapkan tabungan untuk keluarga saya, terutama untuk anak saya. Jadi saya menambah sampai sekarang saya punya 7 polis yang semuanya alhamdulillah gratis dibayarin ya kan sama CAR. Masih sisa untuk kebutuhan rumah tangga. Terima kasih sekali untuk CAR, Menteri AI Network, yang betul-betul bisa memberikan sesuatu yang bisa saya harapkan, betul-betul bisa menjadi tumpuan buat saya. Jadi untuk impian saya sendiri ya, nanti ke depannya saya sangat berharap, sangat antusias tentu saja. Saya punya cita-cita untuk kembali bisa membeli rumah ya, membeli rumah impian untuk keluarga saya yang saat ini memang belum tercapai, tapi saya sangat yakin bahwa itu nanti akan segera saya dapatkan. Terus saya juga punya cita-cita bisa mengumrohkan ya semua keluarga. Jadi bisa juga untuk saya mau membangun masjid. Cita-cita saya yang insya Allah ya, dan sedekah 1 miliar per bulan. Insya Allah itu akan saya
capek dari si AR ini.